Oke, tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Halo, 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 halo. Tes tes. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Oke, ada takutnya apa namanya? Oke ya, malam malam juga. Oke, takutnya apa namanya? Jaringannya delay atau apa gitu ya. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bahas modul 4 ya. Untuk tugasnya gimana? Ada kendala nggak? Kayaknya sih nggak ada kendala ya, karena sepertinya di grup pun sepertinya adem ayem gitu. Ya, adem ayem. So kita langsung aja ya ke modul keempat terkait dengan matematika dasar ya kalau matkulnya ya. Nah, kalau BMP-nya pakainya adalah pengantar matematika. Oke, mungkin di sini nggak akan terlalu banyak spesifik, belum terlalu ribet ya. Oke, jadi di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya. Oke, tada. Yang saya share udah terlihat belum? Sudah ya. Oke. Nah, di modul keempat ini itu sebenarnya saya nggak tahu, entah emang dibikin sedemikian rupa mudahnya atau apa gitu ya. Nah, jadi di sistem bilangan real ini itu ada dua kegiatan belajar ya. Dua kegiatan belajar. Yang pertama itu nanti akan ada yang namanya KB1, itu terkait dengan medan dan urutan bilangan real gitu ya. Medan dan urutan bilangan real gitu ya. Oke, cuman ini kayaknya kalau secara matematis mungkin dispesifikan gitu ya. Lalu yang kedua adalah terkait dengan kalau KB2-nya itu terkait dengan nilai mutlak deh kalau nggak salah kayaknya. Coba saya cek dulu. Nah, sifat-sifat bilangan real, sorry. KB2-nya adalah sifat-sifat bilangan real. Ya, sifat-sifat bilangan real. Nah, ini untuk yang KB pertama terlebih dahulu, mungkin langsung aja saya lihat dari ini ya. Sini saya dapat dari orang ya. Dan sebenarnya di grup ada nih di share. Jadi di sini terkait dengan kegiatan belajar satu tuh kayak bahas definisi aja sih sebenarnya. Kayak misalkan nanti kita mengurutkan gitu ya, mengurutkan bilangan gitu. Terus sifat-sifatnya kayak gini nih. Ada sifat komutatif, asosiatif, distributif gitu ya. Kemudian ada unsur identitas, ada unsur kebalikan. Nah, ya, seperti itu ya. Nah, terus di sini selanjutnya itu ya ini kayak apa sih namanya? Semacam apa ya? Disuruh mengecek aja gitu, kayak disuruh mengecek ataupun disuruh mengubah bentuk gitu ya, atau disuruh menghitung lah. Nah, cuman di sini mungkin nggak saya skip aja ya, karena di sini kan ya perhitungan apa sih namanya, kayak pengurangan, pembagian, perkalian gitu ya. Karena kan kita tahu bahwasanya kan kalau penjumlahan itu apa sih namanya, penjumlahan itu kan bisa sama perkalian bisa komutatif ya, alias ditukar tuh angkanya. Kalau pengurangan nggak bisa gitu. Jadi ini sebenarnya ini dasar-dasar hitungan aja gitu ya. Nah, lalu di sini ada yang namanya
mengurutkan bilangan gitu ya. Mengurutkan bilangan yang dimana ini tuh kalau misalkan apa namanya ya, di tes masuk PTN biasanya terkait dengan TPS atau pengenalan matematika itu biasanya disuruh apa namanya kayak X Y Z-nya di sini disuruh apa namanya disuruh berlogika bahwasanya kalau ini itu begini, terus habis itu kalau misalnya kayak gini nih, jika X lebih kecil daripada Y, terus kemudian Y lebih kecil daripada Z, maka kesimpulannya diambil apa gitu ya. Ini lebih ke apa sih namanya, mengubah atau mengurutkan bilangan gitu ya. Yang jelas di kanan itu lebih besar daripada yang di sebelah kiri, ataupun yang di sebelah kiri itu akan nilainya lebih kecil daripada yang di sebelah kanannya gitu ya. Oke, ini semacam ini juga ya, ini teoritis sekali. Terus di sini ada contohnya gitu ya. 3 sama 7 tuh ya 3 lebih kecil daripada 7 gitu ya. Jadinya X lebih kecil daripada Y. Terus kemudian 7 itu lebih kecil daripada 9, maka dapat disimpulkan juga X itu lebih kecil daripada Z gitu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya ini kayak disuruh apa sih namanya? Mengurutkan gitu ya. Nah, kira-kira ini saya skip aja ya. Ini kira-kira saya skip aja. Karena ini ya pelajaran dasar banget gitu ya. Nah, mungkin yang akan saya fokuskan itu ke bagian sini ya, terkait dengan persamaan dan lebih tepatnya sih pertidaksamaan yang nanti ini lebih difokuskan gitu ya. Oke, jadi ini saya balikin dulu. Jadi di sini kita akan fokus ke apa namanya, sifat-sifat bilangan real gitu ya. Oke, bentar. Wait, ini copy bentar. Ini copy, terus habis itu ini paste. Oke. Nah, ini adalah si KB2 nya gitu ya. Oke, ini saya remove dulu. Ini KB2 nya. Nah, ini KB1 nya aja gitu ya. Oke, ini kita akan membahas terkait dengan persamaan dan pertidaksamaan ya. Oke, persamaan dan pertidaksamaan. Tapi nanti ini difokuskannya adalah ke pertidaksamaan ya. Ke pertidaksamaan. Ini kayaknya udah sempat saya bahas deh, kayak saya lupa deh. Nah, ini persamaan dan pertidaksamaan ini ya, persamaan dan pertidaksamaan ini kira-kira bedanya apa gitu dalam segi penyelesaian. Ayo, kira-kira gimana tuh? Selain tandanya. Kalau di persamaan itu kan tandanya cuman of course dia cuman sama dengan. Gitu ya. Sedangkan kalau pertidaksamaan itu bisa tidak sama dengan, bisa lebih kecil ataupun lebih besar gitu ya. Lebih besar daripada ataupun dia bisa juga lebih kecil sama dengan gitu ya. Ataupun dia bisa lebih besar sama dengan gitu ya, lebih besar sama dengan. Nah, pertanyaannya adalah selain beda tanda, kira-kira kalau dalam segi penyelesaian itu ada bedanya tuh di mana sih gitu. Coba dari kalimatnya aja coba bisa dijabarkan nggak? Kira-kira yang membedakan persamaan dan pertidaksamaan dalam segi penyelesaiannya. Terutama untuk persamaan persamaan terlebih dahulu. Artinya apa sih? Kalau misalkan nih saya punya artinya, kalau misalkan nih saya punya X sama dengan 5 sama X tidak sama dengan 5 tuh bedanya apa? Kalau kita definisikan. Ayo.
kira-kira gimana? Misalnya nih, saya punya penyelesaian nih. Ternyata kalau persamaan itu X itu sama dengan 5. Kalau X tidak sama dengan 5, terus apa bedanya sama X lebih kecil daripada 5, X lebih besar daripada 5? Kalau kita bahasa Indonesia kan gitu. Tapi saya mau dideskripsikan gitu, jangan cuman baca kalimatnya doang. Nah, X sama dengan 5 tuh artinya apa sih gitu? Coba. Kira-kira menurut kalian apa gitu? Ya, Kalau X sama dengan 5 berarti hanya satu angka itu aja. ya, oke, Dengan betul. 5. Kalau Hmm. kalau yang lain berarti lebih angkanya nggak cuma 5 aja. Nah, coba kalau ini kan ini nilai X wajib 5 gitu ya. Wajib 5. Nah, Iya. kalau ini gimana? Ya, semua angka selain 5. Nilai semua angka, semua nilai apa ya? Nilai X di sini, nilai X di sini bebas. Yang penting nggak boleh Bukan angka 5 gitu ya. Nah, nggak boleh angka 5. Tuh. Nah, kalau misalkan lebih kecil, kalau yang ini nilai X-nya gimana? Harus lebih kecil dari lebih 5. kecil dari angka 5 gitu ya. Kalau ini Lebih besar dari angka 5. nilai X-nya harus gitu ya, harus lebih besar gitu ya. Harus lebih besar dari angka 5. Kalau yang ini Lebih kecil dan sama dengan 5. nilai X-nya boleh lebih kecil, boleh lebih kecil atau sama dengan angka 5 gitu ya. Yang nggak boleh apa? Lebih besar gitu ya. Nah kalau gini nih, kalau yang di sini boleh nggak angka 5 saya pakai? Kalau yang di sini, ini di sini boleh nggak kalau yang di X lebih kecil daripada 5? Angka 5 itu termasuk lebih kecil daripada 5 nggak? Tidak. Tidak ya. Oke. Jadi nilai X di sini kalau yang lebih besar sama dengan 5 tuh boleh lebih besar. Lebih besar boleh, sama dengan juga boleh gitu ya. Besar atau sama dengan angka 5 gitu ya. Sama dengan angka 5. Nah, lalu ketika kita mengubah gitu ya, perlu diingat. Nah, ini sama dengan angka 5. Nah, lalu ketika gitu ya, ketika kita mengerjakan bersama-sama pertidaksamaan secara aljabar gitu ya, secara aljabar kita kerjakan ini kan dalam segi definisi ya, perbedaan dalam segi definisi gitu ya. Perbedaan dalam segi definisi. Oke, perbedaan dari definisi gitu ya. Bentar, ini saya pindahin dulu. Perbedaan dari segi definisi gitu ya, atau penjabaran gitu ya, dari segi deskripsi lah saya bilangnya. Oke. Nah, kalau misalkan kita beda lagi gitu ya, perbedaan dari operasi oke.
Perbedaan dari segi operasi hitung atau operasi aljabar. Operasi hitung deh saya bilang. Kira-kira gimana tuh? Kalau yang sama dengan ini sensitif nggak sih? Gitu dibandingin apa sama-sama nggak sensitif? Kalau persamaan gimana? Sensitif nggak kira-kira? Kalau persamaan dia tidak sensitif gitu ya, tidak sensitif, alias nggak peduli gitu ya. Sedangkan kalau pertidaksamaan sedikit sensitif. Nah, kenapa sedikit sensitif? Oke. Nah, sebagai contoh, misalkan boleh nggak bantu contoh? Ya ini sama yang persamaan dulu deh. Yang persamaan nggak usah deh saya misal yang persamaan deh, dari yang segi persamaan. Kira-kira kalau misalkan kan 5 itu sama dengan 5 ya. Oke. 5 itu sama dengan 5. Angka di kiri sama angka di kanan sama. Kira-kira kalau misalkan ternyata saya operasinya saya tambah 2, apa yang terjadi hasilnya? Kira-kira apa yang terjadi? Semuanya saya tambahin 2. Apa yang akan terjadi? Ini semua tambahin 2 nih. 5 tambah 2 hasilnya 7 ya. Nah, ini juga ditambahin 2, 7 nih. Jadinya dia akan sama dengan. Kalau semisal saya kurangin 4 dari atasnya nih, dari atas 5 dikurang 4 hasilnya berapa? Ya. 5 kurang 4 hasilnya 1 ya. Nah, ini sama 1 masih sama dengan ya. Gitu ya. Nah, lalu kalau misalkan dikali 2, lalu nanti di sini kali min 3 misalkan. Coba gimana tuh? Ini bagi 4 bagi 5 misalkan. Kemudian ini dibagi min 5. Kira-kira hasilnya berubah semua nggak? Atau masih sama aja? Nah, kali 2 nih kan 10. Ini 10. Masih sama dengan. Ini minus 15, ini minus 15, ini masih sama dengan. 1 masih sama dengan. Terus ini min 1 masih sama dengan. Nah, ini nggak sensitif sama sekali kan? Coba kalau misalkan pertidaksamaan. Misalkan saya bikin angka 4 kalau dibandingin sama 12 gimana kira-kira? Dia lebih kecil atau lebih besar? Ya. Lebih kecil. Lebih kecil kan ya? Nah, coba sekarang ini kita ikutin sama nih. Ditambah 2. Jadi berapa tuh? Ini 4 tambah 2 6. Ini 14 ya. Kira-kira tandanya gimana? Masih sama atau berubah? Kira-kira tandanya masih sama ya. Nggak berubah dia. Terus kalau misalkan kita kurang 4 dari sini, berarti 0 sama 8. Bagaimana? Masih sama nggak? Sama. Masih sama ya. Oke. Kemudian kalau dikali 2 nih. Nah, dikali 2. 8 sama 24. Apa yang terjadi? Masih sama. Nah, tapi ya kan ini minus 12. Ini minus 36. Yang terjadi bukan lebih kecil tapi lebih besar.
Kalau dibagi 5, ya ini anggap aja 4/5 sama 12/5, ya pasti lebih kecil yang 4/5. Tapi kalau ketika di sini min 4/5 sama min 12/5, otomatis akan menjadi lebih besar. Makanya kenapa dibilang sedikit sensitif, karena gitu ya, karena di sini ketika dikali sama dibagi positif gitu ya, sedikit sensitif itu karena ketika dikali sama dibagi positif itu dia berubah tandanya gitu ya. Nah, hati-hati jadinya ya. Oke, perlu diingat ya, dalam mengerjakan persamaan atau pertidaksamaan, konsepnya adalah sama-sama dikali, sama-sama dikurang, sama-sama ditambah. Oke, kita masuk ke contoh sini. Coba. Oke, dari soal yang ini, kira-kira untuk yang A terlebih dahulu, ini contoh gitu ya. Untuk yang A, 2x lebih kurang 4 lebih kecil daripada 0. Kira-kira harus selanjutnya apa? Sama-sama diapain? Harus diapain dulu kira-kira? Sama-sama ditambah 4 gitu ya. Sama-sama tambah 4 gitu. Karena apa? Karena tujuan kita adalah untuk menghilangkan angka 4-nya nih. Gitu ya. Jadi di sini sama-sama saya tambahin 4 supaya biar 4-nya hilang. Berarti 2x min 4 tambah 4 habis. Ingat, karena dia ditambah maka tandanya nggak berubah ya. Ya sudah, berarti dia akan tetap lebih kecil. 0 tambah 4 4. Kemudian apa? Kemudian ini dikali setengah, atau kalau mau dibilang bagi 2 juga boleh ya. Nah, ini 2x kali setengah atau 2x bagi 2 hasilnya apa? X kan ya. Nah, karena ini dikali positif atau dibagi positif, tandanya juga nggak berubah. Nah, 4 kali setengah atau 4 bagi 2, jawabannya berapa? 2. 2 ya. Oke, berarti berapa nilai X yang memenuhi persamaan 2x kurang 4 lebih kecil daripada 0? Yaitu adalah X lebih kecil daripada 2 ya. Nah, ini kalau kita bikin himpunan penyelesaiannya, berarti dia ya lebih kecil daripada 2. Masalahnya kan di sini kita nggak tahu secara spesifik ya, nilai X yang dipakai apakah bilangan bulat doang atau enggak gitu. Nah, ini boleh kalau kita bikin dalam garis bilangan, berarti nanti garis bilangannya seperti ini. Ini bulat kopong ya, karena nggak ada sama dengannya. Lalu ini angkanya angka 2 gitu ya. Angka 2 dia. Lalu arahnya kemana kira-kira? Ke arah ke kiri gitu ya. Oke, ini adalah daerah lebih kecil dari X lebih kecil daripada 2. Atau kalau mau pakai sistem garis bilangan yang begini juga boleh. Misalkan nih ini, terus habis itu di sini pakai angka 2, terus pakai yang kayak gini, ini boleh juga, nggak ada masalah. Cuman biasanya saya sering pakai yang ini aja gitu ya. Oke, lalu untuk yang B, berarti kira-kira saya apain dulu nih? Sama-sama kurang 4. Oke. Nah, berarti jadinya min 2x lebih kecil daripada min 4. Lalu di sini karena kita butuh jadi x adalah berarti sama-sama kita kali atau kita bagi 2 ya, atau dikali dengan min setengah. Berarti x, perlu diingat karena dikali atau dibagi negatif berarti tandanya berubah jadi lebih besar. Lebih besar daripada berapa? Lebih besar daripada 2. Nah, ini kalau kita bikin garis bilangan, ininya 2 kopong gitu ya. Lalu dia arahnya ke kanan gitu ya. Ini adalah wilayah X lebih besar daripada 2.
Kalau ini X lebih kecil daripada 2. Oke, lalu yang C, 0 lebih kecil daripada 2X kurang 2 lebih kecil sama dengan 4. Nah, tapi sebelum lanjut ke sini, kira-kira nih, saya punya pertanyaan. Apakah boleh saya tukar? Apakah boleh nih, misalkan saya ngerjainnya, saya nggak mau plus 4 dulu, tapi plus setengah, boleh nggak kira-kira? Ayo, kira-kira gimana? Kalau misalkan nih saya ngerjain ini, tapi saya maunya dikali setengah dulu nih, baru ditambah 4, boleh nggak kira-kira? Ayo, kira-kira boleh nggak? Nah, kira-kira boleh nggak? 2X kurang 4 lebih kecil daripada 0. Ini saya kali setengah dulu gitu ya. Boleh nggak? Kira-kira boleh nggak? Apa nggak boleh nih? Ayo, kira-kira boleh nggak? Kalau saya kali setengah nih dua-duanya di awal gitu. Boleh-boleh aja ya. Oke, jadi ini boleh-boleh aja. 2X kali setengah itu adalah X gitu ya. Min 4 kali setengah itu adalah min 2. Lebih kecil karena dia dikali positif. 0 kali setengah dia 0. Lalu tapi bukan tambah 4, tapi melainkan di sini tambah 2. Jadinya X itu lebih kecil daripada 2. Jawabannya akan tetap sama gitu ya. Jadi nggak harus yang namanya kita kurangin dulu sebenarnya gitu. Jadi kalau misalkan mau dikali setengah dulu boleh. Nah, enaknya di sini itu kalau kita pakai sama-sama dikali, sama-sama ditambah, sama-sama dikurang, itu bebas gitu loh. Selama gitu ya, selama tidak merubah artinya gitu. Beda sama kalau pindah kiri pindah kanan. Pasti kebanyakan ini kalau pindah kiri pindah kanan pasti yang dikerjain pasti min 4 duluan gitu. Padahal nggak ada aturan seperti itu gitu ya. Oke. Nah, langsung balik lagi ke yang C. Ini berarti kira-kira supaya bisa kita mengerjakan cari nilai X-nya gimana? Ya, sama-sama saya tambah 2 gitu ya. Oke. Jadinya berarti 0 kali tambah 2 ya 2 lebih kecil daripada 2X lebih kecil sama dengan 6 gitu ya. Kemudian ini sama-sama saya kali setengah atau bagi 2. Berarti 1 lebih kecil daripada X lebih kecil sama dengan 3. Nah, ini kalau misalkan mau kali setengah dulu juga nggak ada masalah gitu ya. Oke, jadi untuk kalau kita bikin garis bilangan, berarti bikin garis bilangannya seperti ini ya. Ada satunya nih bulat kopong, 3-nya nih bulat ada isinya. Berarti nanti jadinya dia kurang lebih seperti ini gitu ya. Oke. Nah, lanjut yang D. Oke. 10 lebih besar sama dengan 2X tambah 6 lebih besar sama dengan 4. Nah, berarti apa yang kita harus lakukan? Sama-sama kurang 6 terlebih dahulu gitu ya. Sama-sama kita kurang 6. Berarti hasilnya adalah 10 kurang 6, 4 lebih besar sama dengan 2X lebih besar sama dengan min 2. Kemudian ini sama-sama kayak saya kali setengah atau bagi 2. Berarti hasilnya jawabannya adalah 2 gitu ya. 2 gitu lebih besar sama dengan X lebih besar sama dengan min 1. Artinya ini kalau kita bikin dalam sebuah garis bilangan gitu ya.
Ini kalau dibikin dalam sebuah garis bilangan berarti min satunya ini bisa ditulis begini juga ya. Min 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2 gitu ya. Yang biasanya propernya itu tulisnya begini. Oke, berarti di sini ada min 1 bulat ada isinya, dan 2 di sini juga ada bulat isinya. Maka di sini jawabannya ada di antara ini ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya. Ada yang mau ditanya terlebih dahulu nggak? Halo, halo. Kak, Ya. Kenapa? berarti tanda itu berubah apabila ada perkalian atau pembagian dengan negatif ya? Betul ya, karena tadi sudah dibuktikan gitu ya, bahwasanya di sini ketika dia ditambah dikurang kali Tandanya berubah positif, kalau misalnya dikali dikalikan atau dibagi dengan dengan sesuatu yang bilangannya negatif gitu. Makanya sebenarnya kalau pakai cara ini dia lebih terstruktur, lebih terarah, dia bacanya dari depan pelan-pelan. Soalnya gini, saya tuh dulu sering banget ketemu ngajar anak SMP gitu ya dulu, karena dulu tuh SMP zaman dulu kan ada pertidaksamaan gitu ya. Nah, yang jadi masalah tuh adalah begini. Misalkan nih 2x kurang, misalkan let's say pakai yang B aja ya. Oke. Biasanya anak sekolah diajarinnya gimana? Ininya pindah ke kanan gitu ya. Benar nggak? Jadi minus 2x lebih kecil daripada 0 kurang 4. Nah, tapi mereka nggak aware sama tandanya. Karena apa? Karena kalau ngerjainnya begini, nulisnya jadi berantakan urutannya. Karena apa? Karena kalau mau pakai sifat-sifat mau kayak gitu, maka begini nulisnya harusnya 0 kurang 4. Ini di apa ini? Dikurang. Oh, tandanya nggak berubah. Nah, lalu berarti min 2x lebih kecil daripada min 4. Gitu kan? Nah, lalu di sini ketika kita mau ini pasti bilangnya min 2-nya pindah nih ke sini jadi bagi gitu kan ya. Nah, ini pun juga kalau emang misalkan ini harus kita tulisnya terpisah nih kalau misalkan mau rada meningkatkan keberhasilan gitu ya. Karena kadang suka nggak teliti kalau kita nulisnya begini. Karena ini dibagi negatif, tandanya berubah. Jadinya X lebih besar pada 2. Nah, kalau misalkan kagak ngehin di sini dan udah terlanjur nulis, oh ini lebih kecil, ini pasti ditulisnya lebih kecil, nggak mungkin lebih besar gitu. Makanya kenapa sebenarnya ketika ngerjain yang pertidaksamaan itu kalau pakai ini tuh malah yang ada menyusahkan gitu loh, malah bikin ribet karena bisa jadi kayak ketinggalan gitu loh tandanya. Oh ini harusnya dirubah nih, malah jadi nggak dirubah gitu. Nanti giliran pengen dirubah nggak dirubah malah dirubah gitu ya. Oke, jadi harus hati-hati ya ketika mengerjakan persamaan itu ya. Oke. Oke, gimana? Ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, kita lanjut ke oke. Nah, lanjut ke contoh selanjutnya. Contoh 4.8 4.1.8 gitu ya. Nah, di sini ada 2 nih ya. Oke, yang pertama yaitu adalah si A ini adalah 5x tambah 6 lebih kecil daripada 3x tambah 14. Kira-kira saya apain dulu nih? Sama-sama saya apain dulu? Sama-sama saya apain dulu? Kurang 6. Kurang 6. Terus habis itu? Cuman ini aja kurang 6.
Bisa juga kita kurangin dengan 3x. Kan kalau ada dua ruas kayak gini kan pasti perlu diingat ya, selama dia cuman satu variabel dan pangkatnya pangkat 1, maka pasti bacanya nanti x sama dengan x lebih kecil daripada gitu ya kan. Maka jawabannya kan pasti bacanya dari kiri ke kanan gitu ya. Yang jelas nilai variabelnya cuma ada di salah satu sisi. Kalau tadi kita kurang 6 doang, oke, ini hilang angkanya. Tapi variabelnya masih di dua sisi nggak? Masih kan? Nah, berarti kita mau ngilangin yang siapa nih? 3x apa 5x nya? Nah, tadi kan 3x. 3x nya ya, berarti diapain? Dikurang 3x gitu. Ya udah, 5x kurang 3x jadinya berarti di sini 2x. 6 kurang 6 0, habis, nggak usah ditulis. Nah, karena ini kurang, ingat ya, berarti tandanya nggak berubah. 3x kurang 3x habis. 14 kurang 6 8. Nah, tapi kalau emang nggak bisa langsung, nggak apa-apa, satu persatu, it's okay gitu ya. Cuman emang lebih panjang aja caranya. Lalu ini saya apain selanjutnya? Kali 1/2. Kali 1/2 atau bagi 2 gitu ya. Oke. Alhasil berarti 2x kali setengah jadinya x. Karena dia tandanya dikali positif, maka tandanya nggak berubah. 8 kali setengah 4. Jadi x-nya lebih kecil daripada 4 nih, gitu. Jadi kalau ketika dibikin berarti 4-nya 4 kopong, alhasil dia kurang lebih seperti ini, gitu ya. Untuk wilayah x lebih kecil daripada 4. Lalu untuk yang B, min 2x tambah 10 lebih besar sama dengan 3x kurang 5. Berarti pertama saya apain dulu nih kira-kira? Kurang 10 kurang 3x ya. Jadi di sini saya mau angkanya tuh ada di sebelah kanan, variabelnya ada di sebelah kiri. Berarti min 2x kurang 3x itu adalah min 5x. 10 kurang 10 habis. Karena ini masih dikurang, tandanya masih sama. 3x kurang 3x habis. Min 5 kurang 10 adalah min 15. Lalu ini saya apain? Saya kali min 1/5 atau dibagi dengan min 5 gitu ya, sama aja. Nah ya sudah, berarti ini hasilnya x nih. Min 5x kali dengan min 1/5 adalah x. Karena ini dikali negatif, maka tandanya dia berubah gitu ya. Tandanya berubah. Berarti min 15 kali min 5 itu adalah min 1/5 adalah 3 gitu ya. Nah berarti ini kalau kita bikin di sebuah garis nih, berarti 3-nya ada ininya ya. Nah kalau seperti ini, dia ke arah kiri gitu ya. Ini adalah wilayah x lebih kecil sama dengan 3. Seperti itu ya. Nah sampai sini dulu, ada yang mau ditanya nggak? Oke, ada yang mau ditanya terlebih dahulu nggak? Halo, halo. Ada yang mau ditanya terlebih dahulu untuk yang ini?
Kayak gimana? Ada yang mau ditanya? Halo, 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 halo. Oke. Kalau emang nggak ada yang mau ditanya, Lanjut. oke ya, saya lanjut ya. Oke. Nah, ini kita masuk ke KB2. Nah, jadi ketika kita bahas KB2 di sini itu ada dua bahasan gitu ya. Ada dua bahasan. Yang pertama adalah nilai mutlak gitu ya. Nilai mutlak. Kemudian nanti yang kedua adalah akar kuadrat gitu ya. Nah, tapi kita bahas dulu nih si nilai mutlak ini gitu ya, terkait dengan nilai mutlak. Nah, apa itu nilai mutlak gitu ya? Jadi nilai mutlak ini simbolnya nanti begini gitu ya, gitu. Nah, ini misalkan saya punya suatu bilangan gitu ya, kemudian ini saya mutlakkan, itu hasilnya nanti akan tetap positif gitu ya. Jadi itu sebenarnya nilai mutlak itu hasilnya tetap positif gitu ya. Nah, cuman secara didefinisikan itu dia ada dua pendekatan yang bisa digunakan gitu ya. Ada dua definisi. Pertama, A-nya ini bernilai positif apabila gitu ya, apabila A-nya ini kita anggap lebih besar sama dengan 0. Tapi dia akan minus A, jadi minus dari A lagi, itu kalau A-nya lebih kecil daripada 0. Gitu ya. Nah, berarti kalau semisal saya punya mutlak 4, hasilnya berapa? Sama mutlak min 5, itu hasilnya berapa? Min 4 deh saya bikin. Mutlak 4 jawabannya berapa? Mutlak 4 hasilnya 4 gitu ya. Mutlak A itu adalah 4. Kalau misalkan si ini mutlak min 4, jawabannya pun akan tetap 4 gitu ya. Karena apa? Ini kalau misalkan ditanya, ini adalah nilai A-nya kan. Nah, lalu ternyata di sini A-nya tuh sama dengan 4. Nah, kalau A lebih besar daripada A, ini kan termasuk A yang lebih besar sama dengan 0. Maka hasilnya dia nanti positif A, gitu ya. Jadi di sini itu nanti hasilnya apa? A gitu. A-nya berapa? A-nya 4, gitu ya. Nah, berbeda dengan yang di bawah sini. Di sini A-nya berapa? A-nya adalah min 4 gitu ya. Nah, A min 4 ini termasuk A yang lebih kecil daripada 0. Maka jawabannya apa? Kalau lebih kecil daripada 0, maka jawabannya adalah minus dari minus 4. Gitu ya. Karena ini adalah apa? Minus A gitu ya. Oke. Berarti minus 4 jawabannya berapa? 4 juga gitu ya. Jadi definisi nilai mutlak itu angka berapapun di dalamnya itu akan selalu positif ya. Selalu positif. Kalau dia negatif gitu ya. Jadi apapun itu selama dia negatif ataupun positif, hasilnya tetap positif gitu ya. Oke. Nah, lalu di sini selain ini adalah definisi ya. Oke. Ini adalah definisi nilai mutlak. Oke. Ini adalah definisi nilai mutlak. Nah, ini jangan dilupakan karena definisi ini nanti bisa ada kalanya terpakai gitu ya. Nah, lalu dilanjutkan nih terkait dengan persamaan gitu, dan pertidaksamaan. Persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak gitu ya, nilai mutlak gitu. Nah
nanti kita bahas secara definisi gitu ya. Karena ini nanti mutlak itu sebenarnya ada dua gitu ya, ada dua. Oke deh, ini saya pakai contoh yang ada di sini aja deh, langsung aja gitu. Oke, nah ini nih untuk yang A gitu ya. Nah ini kita bahas ke persamaan terlebih dahulu ya. Oke, yang A gitu ya. Mutlak 4x tambah 3 itu sama dengan 7 gitu. Nah, artinya apa? Nah, ini secara definisi gitu ya. Secara definisi 4x tambah 3 itu akan punya dua definisi gitu ya. Nah, ini saya bikinnya pakai panah aja deh. Saya nggak agak ribet bikin yang kayak di atas. Nah, dia akan positif dari 4x tambah 3 apabila apa? 4x tambah 3-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti ini apa nih? Ini kita kurangin 3. Berarti 4x lebih besar sama dengan min 3. Lalu kita bagi dengan 4 gitu ya. Berarti x-nya lebih besar sama dengan min 3/4. Gitu ya. Nah, lalu ini juga bisa seperti ini gitu. Ini bisa juga definisinya seperti ini. Minus daripada 4x tambah 3 apabila si 4x tambah 3-nya ini lebih kecil daripada 0 gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Seperti tadi ada sedikit trouble. Oke, ini sama-sama dikurangi dengan 3. 4x lebih kecil daripada min 3, maka nanti di sini x-nya lebih kecil daripada min 3/4. Nah, lalu berarti jawabannya nanti ada dua nih, gitu ya kan? Jadi tuh kalau ini kita bikin, artinya berarti gini. Sementara nih definisi daripada yang ini, gitu ya. Dia punya wilayah, gitu. Dia punya wilayah, gitu ya. Punya wilayah yaitu adalah si ini sebuah tanda aja ya, min 3/4. Bisa jadi yang pertama adalah yang x lebih besar sama dengan min 3/4. Lalu yang kedua adalah yang ini gitu, x lebih kecil daripada min 3/4. Nah, karena ini ada dua wilayah, maka nanti kita cek dua-duanya. Untuk wilayah 1, x yang lebih kecil daripada min 3/4, artinya si ini tuh dia ini gitu ya. Nah, si min 3/4 ini yang hijau nih, yang 4x tambah 3 itu nilainya negatif kan. Berarti minus daripada 4x tambah 3 itu lebih ini sama dengan 7 gitu ya. Oke, berarti ini kita kaliin kan. Jadinya berarti, atau kita kalikan dengan min 1 deh, itu boleh ya. Jadinya biar di sini 4x tambah 3 sama dengan min 7 gitu ya. Lalu ini kita kurangin 3. Berarti 4x sama dengan min 10 gitu ya. Nah, lalu sama-sama dibagi 4 atau dikali dengan 1/4 itu boleh. Berarti x-nya adalah minus 5/2. Nah, pertanyaannya adalah, ini boleh nggak saya pakai? Saya punya sesuatu nih, lebih kecil daripada min 3/4. Apakah ini termasuk yang ada di sini? Itu. Apakah min 5/2 itu lebih kecil daripada min 3/4? Ayo, kira-kira termasuk nggak? Ini kan minus 2,5 gitu ya. Minus 2,5 termasuk ya. Alias berarti jawabannya dia bernilai benar. Alias ini berarti boleh kita pakai nih. Ini kita approve jawabannya. Gitu.
Karena ada kalanya gitu ya, ada kalanya ketika kita mengerjakan ini ternyata jawabannya tidak memenuhi ini, maka hasil ini itu tidak memenuhi jawaban yang ada di atasnya gitu ya. Oke, yang kedua gitu ya, yang kedua gitu, X lebih besar daripada lebih besar daripada min 3/4 gitu. Ya udah, berarti versi positif kan. Nah, berarti positif dari 4x tambah 3 gitu ya. Positif 4x tambah 3 sama dengan 7. Berarti 4x tambah 3 sama dengan 7. Sama-sama kurang 3. Berarti 4x sama dengan 4. Berarti sama-sama kali 1/4. Berarti X sama dengan 1. Nah, apakah gitu ya, apakah 1 itu lebih besar sama dengan min 3/4? 1 lebih besar sama dengan min 0,75, apakah benar? Benar. Benar ya? Benar. Ya, ini juga benar nih, gitu ya, ini benar. Berarti ini kita approve. So, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya alias simpulan penyelesaiannya adalah X yang dipakai adalah yaitu kesimpulannya adalah X sama dengan min 5/2 atau gitu ya, X sama dengan 1 gitu. Karena dua ini salah satunya kalau kita pakai boleh gitu ya kan, untuk sehingga dia terjawab seperti itu ya. Oke, coba saya cek dulu untuk yang pertidaksamaan gimana kira-kira. Kalau untuk yang pertidaksamaan apakah dia sampai ke situ juga? Kalau emang sampai ke situ juga ya udah nanti kita bahas. Oh, nggak ada. Sudah. Nah, ini berarti sampai sini dulu ada yang mau ditanya terlebih dahulu nggak? Oh ya, coba. Ada yang mau ditanya terlebih dahulu nggak? Oke, sepertinya nggak ada ya. Nah, ini saya balikin lagi soalnya. Nah, sekarang kita yang B. Nah, soalnya adalah mutlak 7x gitu ya. Yang B itu adalah mutlak 7x itu sama dengan mutlak 7x itu sama dengan x kurang 4. Nah, ini yang mutlak kita definisikan. Nah, jadi min 7x di sini itu punya dua definisi. Bisa plus 7x gitu ya, plus dari 7x apabila 7x-nya lebih besar daripada 0. Berarti di sini sama-sama bagi 7, berarti x-nya lebih besar daripada 0 gitu ya. Nah, lalu di sini bisa jadi versi negatifnya. Apabila x-nya 7x-nya lebih kecil daripada 0. Berarti x-nya lebih kecil daripada 0. Nah, berarti di sini kita bikin garis bilangan gitu ya. Ternyata di sini angka 0 dan di mana yang ini gitu ya adalah wilayah yang sebelah kanan, x lebih besar sama dengan 0. Lalu yang ini gitu ya, lalu yang ini nih dia ada di sebelah kiri sini. X lebih kecil daripada 0. Berarti di sini ada dua wilayah gitu ya, ada dua wilayah. Nah, wilayah yang pertama adalah apa? X lebih kecil daripada 0. Berarti pakainya versi negatifnya. Minus dari 7x gitu ya. Atau ini kita tulis aja nih. Ini jadinya ini 7x, ini min 7x gitu ya. Jadi biar langsung aja. Berarti min 7x sama dengan x kurang 4. Berarti ini sama-sama kita kurang x. Min 8x lebih sama dengan minus 4. Berarti sama-sama bagi min 8. Berarti x-nya adalah 1/2 gitu ya. Bentar. Wait.
Ada salah itu enggak? Coba. Min 7x sama dengan x kurang 4. Min 8x sama dengan, loh kok ini kayak ada yang salah deh. Oke, iya, ini. Nah, kira-kira kalau misalkan kita bilang ini boleh nggak x lebih ke x sama dengan setengah? Apakah setengah ini lebih kecil daripada 0? Tidak. Enggak ya, harusnya ya. Berarti ini jawabannya nggak ada. Nah, nanti coba deh cek dulu nanti dulu. Yang kedua adalah x lebih besar sama dengan 0. Berarti 7x sama dengan x kurang 4. Berarti apa nih? Ini sama-sama kita kurang x itu ya. Berarti jadinya dia 6x sama dengan minus 4. Berarti sama-sama bagi 6. Berarti x adalah minus 4 per 6. Oke. Tahu dulu coba. Ini kalau kita masukin secara angka, dia positif nggak kalau misalkan ini x sama dengan 4 per 6? Enggak ya harusnya ya. Kalau bentar, x lebih kecil daripada 0. Oke. Sebenarnya sih ini kalau secara definisi ya. Kalau secara definisi jawabannya nggak ada harusnya. Gitu. Karena kalau misalkan di sini kita maunya dia lebih besar daripada 0, maka harusnya dia ada di sini nih, sebelah kiri. Coba ada yang salah nggak ya? Coba. 7x lebih sama dengan 0. Ini 7x lebih kecil daripada 0. Harusnya ini jawabannya tidak memenuhi nih, harusnya jadinya salah. Tapi karena berhubung dia sama dengan, terus coba dah 7x min 7x. Karena kalau misalkan 7x sama dengan min dari x tambah kurang 4, jadinya berarti 7x jadi 8x sama dengan 4. X sama dengan setengah. Ntar dulu bentar, wait. Sebenarnya gini ya. Ini kalau misalkan kita bahas secara definisi, kalau semisal ternyata x-nya itu lebih kecil daripada 1, lebih kecil daripada 0, dan ternyata jawabannya dia setengah, ini harusnya salah gitu ya. Ya, ini harusnya salah nih. Ini harusnya salah. Ini pun juga sama nih, gitu ya. Apakah gitu ya? Apakah min 4 per 6 itu lebih besar daripada 0? Ini juga salah, gitu ya. Nah, ini juga salah. Jadi kalau kita cek secara skenario aslinya, secara definisinya gitu ya. Secara definisinya, ini tuh jadinya salah dia nilainya. Gitu. Karena kan kita maunya x-nya itu ya, walaupun sebenarnya sih ya nggak ada masalah gitu ya. Karena ketika kita mengerjakan ya namanya sama dengan ya it's okay gitu ya. Cuman kalau secara definisi dia tetap salah gitu ya. Jadi kalau secara definisi gitu ya, ini secara definisi dia tetap salah nih gitu ya. Oke, coba saya cek dulu bentar. Wait. Apa saya salah ngecek ya? Kalau di sini kalau dia harusnya
Ya harusnya nih ini min daripada 7x itu berarti ketika x lebih kecil daripada 0. Nah, ketika x lebih kecil daripada 0, kita pakainya min 7x sama dengan x kurang 4. Ini jadinya kayak kurang pas nih, gitu ya. Sebenarnya kalau secara definisi nih jadi nggak sinkron ya, gitu ya. Kalau secara definisi dia jadi nggak sinkron, gitu ya. Karena apa? Karena ketika misalkan kita bentar, wait. Bentar dulu. Oke, ini harusnya sih jawabannya nggak ada ya. Cuman karena berhubung ini sama dengan gitu ya, pas kita cek gitu ya, x sama dengan setengah, ketika kita masukin ke sini gitu ya, ketika kita masukin ke sini nih setengah, jadinya berarti 3,5 kan gitu ya. Ini setengah kurang 4 nih, jawabannya ternyata bener juga nih, gitu ya. Kemudian min 4/6 ketika kita masukin ya juga jawabannya sama gitu. Jadi kalau secara definisi ini kurang pas jawabannya, karena kalau misalkan kita bikin ini x nya itu lebih kecil daripada 0, ternyata jawabannya dia ternyata kita dapatnya itu setengah nih, bukan minus setengah gitu. Jadi kalau ini secara definisi salah, tapi kalau secara hasilnya, secara bentuk persamaannya, maka nilai x-nya untuk x-nya itu setengah ataupun x sama dengan minus 4/6 gitu ya. Oke, yang C gitu ya. Yang C ini mutlak 5x tambah 3 gitu ya, sama dengan 3x tambah 5. Nah, ini juga sama nih, kita cek nih gitu ya kan, sama kayak tadi. Nah, tapi karena berhubung ini ada 2 gitu ya, ada 2, berarti 5x kurang 3 ini akan punya 2 definisi gitu ya. Jadinya berarti positif dari 5x kurang 3 itu dimana di sini 5x kurang 3 lebih besar pada 0 gitu ya, maka nanti x nya itu lebih besar sama dengan 3/5 gitu ya. Lalu ini negatif daripada 5x tambah 3 gitu, apabila 5x kurang 3 nya lebih kecil daripada 0 alias x nya lebih kecil daripada 3/5 gitu ya. Sebenarnya nanti kalau ngerjain ini itu alternatifnya ya, alternatif dari ngerjain soal ini, kalau mutlak di kiri sama mutlak di kanan, maka nanti kalian bisa gunakan begini, 5x kurang 3 gitu ya. Ini dikuadratin sebelah kiri, lalu yang itu yang di sebelah kanan tuh juga dikuadratin. Nah, nanti kalian bisa memanfaatkan ini gitu, biar untuk mempermudah aja sebenarnya ya, biar kalian nggak usah yang namanya dikuadratin terus dikurangin terus difaktorin lagi, nggak usah. Nah, ini memenuhi a kuadrat kurang b kuadrat. Berarti a kuadrat kurang b kuadrat kan adalah a kurang b, a tambah b gitu ya. Lalu dikalikan dengan a kurang b gitu. Nah, ini a kurang b, 3x tambah 5 sama dengan 0. Berarti ini hasilnya adalah 8x tambah 2, lalu ini 2x kurang 8 sama dengan 0. Berarti nilai x nya 8x tambah 2 sama dengan 0, 8x sama dengan min 2, x nya sama dengan min 1/4 gitu ya. Lalu 2x kurang 8 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 8, maka x nya sama dengan 4. Maka dari itu disimpulkan bahwasanya x nya itu bisa min 1/4 atau x lebih besar, x sama dengan 4 gitu ya. Nah, cuman ini kita cek kerjain pakai definisi gitu ya.
Jadi ketika ngerjain ini nih, dia pakai definisi. Nah, ini kalau ada dua mutlak dan ternyata dia bentuknya nggak mutlak kiri mutlak kanan, nggak cuman ada mutlak doang, tapi ada angka-angka lain gitu ya, ataupun misalkan di sebelah kirinya ada plus 2, maka nggak bisa pakai kayak gini lagi gitu ya. Oke, jadi di sini ternyata ada dua ya tadi. Saya bikin dulu untuk yang ini, berarti 3x tambah 5 gitu ya. 3x tambah 5 itu dia punya definisi gitu ya, bisa plus 3x tambah 5, lalu 3x tambah 5 lebih sama dengan 0, berarti x nya lebih besar daripada min 5/3, lalu bisa negatif dari 3x tambah 5 itu kalau misalkan 3x tambah 5 nya lebih kecil daripada 0, maka x nya lebih kecil daripada min 5/3. Ya sudah, ternyata di sini ketika kita kerjain, kita bikin garis bilangan, ternyata ada dua nilai nih yang bisa kita hitung gitu, atau yang kita bisa masukkan. Yang pertama adalah 3/5, berarti di sebelah kanan sini ya, 3/5 sama min 5/3 gitu. Nah ini kan ada dua nih ya. Nah ini nih yang 3/5 dulu, ini lebih besar nih gitu, yang lebih besar. Terus kemudian yang ini juga, ini lebih besar nih kayak gini, set. Lalu yang ini lebih kecil begini gitu ya, yang ini juga lebih kecil, gini. Nah maka dari itu di sini ada dua penilaian, ada 3 wilayah yang harus kita cek gitu ya. Jadi wilayah pertama, x lebih kecil daripada min 5/3 gitu ya. Maka yang oranye itu pakai yang negatif, yang hitam juga pakai yang negatif. Berarti negatif dari 5x tambah 3 itu sama dengan negatif dari 3x tambah 5 gitu ya. Nah ternyata ini sama-sama negatif, jadi kita sama-sama kali min 1. Jadi 5x tambah 3 sama dengan 3x tambah 5. Lalu sama-sama kita kurang 3x kurang 3, jadinya berarti 2x sama dengan 2. Sama-sama bagi 2 berarti x nya sama dengan 1. Nah ternyata bener nggak sih x sama dengan 1 ini bisa kita pakai gitu kan. Coba dulu. Coba min 5/3 ini kalau dimasukin 1, hasilnya bukan 1 deh, ini dikurang dengan 3x dikurang 3 kan. Entar 5x tambah 3 sama dengan 3x tambah 5. Oke, berarti 2x habis. Oke, kurang 3 2 1 5 tambah 2. Oh ya, Oke, secara persamaan nih sama nih. Tapi ternyata apakah gitu ya? Apakah gitu ya? Apakah 1 tuh lebih kecil daripada min 5/3? Salah kan gitu ya. Ini salah nih gitu ya. Ini salah gitu. Nanti ini nggak kita pakai dulu sementara kalau ngikutin definisi gitu ya. Nah, lalu yang kedua, min 5/3 lebih kecil daripada x lebih kecil daripada 3/5. Berarti yang oranye itu pakai yang positif karena dia ke kanan, yang hijau. Lalu yang hitam ini ke kiri, dia masih pakai negatif. Berarti minus dari 5x tambah 3 sama dengan berapa? Plus dari 3x tambah 5. Nah ya udah, kalau kayak gini berarti min 5x kurang 3 sama dengan 3x tambah 5. Maka ini sama-sama kita kurang 3x tambah 3, berarti jadinya minus 8x gitu ya, sama dengan 8 gitu ya. Betul. Wait, di sini saya ada salah ngecek ya, atau salah ngitung. 5x tambah ini 5x kurang 3 tambah ini 3x tambah 5. Apa saya ada yang kebalik ya? Terus coba dulu.
min 1/4 sama 4 kan ya. Terlalu bentar. Ini min 3x tambah 3. Coba ntar dulu bentar. Ini kan min 5/3. Ini dia pakai yang negatif. Oke, ini positif. Positif daripada 3x tambah 5. Ini minus 5x. Oh, sorry. My bad, ini ada yang salah di sini ya. Karena ini harusnya dia negatif ya. Ini negatif 3 nih. Ini negatif 3 gitu. Ini negatif 3, ini negatif 3. Berarti ini tambah 3 nih, gitu ya. Sorry. Oke, coba. Oke. Nah, coba kita lanjutin dulu. Berarti ini kalau ditambah 3, jadinya berarti ini 2x sama dengan 8 ya. Berarti x-nya kalau kita sama-sama bagi 2, itu jawabannya adalah 4 gitu ya. 4. Ya, lalu ini kalau misalkan ini kita bikin ini negatif, berarti ini positif. Berarti ini kurang 3 nih, gitu ya. Berarti min 8x ini dia 2. Berarti sama-sama bagi min 8, gitu ya. Berarti x-nya sama dengan minus 1/4. Nah, ini dia salah ya. Nah, ini dia salah nih. Ini dia salah. Jadi sementara ini kita nggak pakai. Nah, ini pertanyaan muncul. Apakah min 5/3 tuh lebih kecil sama dengan min 1/4 dan lebih kecil daripada 3/5? Apakah benar? Ya benar ya, karena kan yang negatif pasti lebih kecil daripada yang positif gitu ya, angka berapapun itu. Nah, lalu yang negatif di sini minus 1, sama minus 0, ya lebih gedenya 0, kan? Berarti ini benar nih. Berarti ini kita bisa pakai gitu. Nah, lalu di sini yang ketiga itu berarti sama-sama positif semua ya, hijau semua nih. Berarti positif dari 5x kurang 3 gitu ya. Nah, ini untuk yang x lebih besar daripada 3/5 gitu ya. Nah, berarti plus dari 5x kurang 3 sama dengan positif dari 3x tambah 5 gitu ya. Berarti 5x kurang 3 sama dengan 3x tambah 5 gitu ya. Berarti ini sama kayak gini ya. Berarti minus 3x tambah 3, atau ini langsung aja deh jawabannya x sama dengan 4. Nah, apakah 4 itu lebih besar sama dengan 3/5? Ternyata dia bernilai benar. Oke, berarti ini bisa kita pakai. So, berarti kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya adalah nilai x-nya ini itu adalah 4 atau x-nya sama dengan min 1/4. Jawabannya sama dengan apa yang ada di sini. Gitu ya. Nah, ini sepertinya ini harusnya sih ada yang nggak pas ya. Coba deh, saya coba ini. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak? Kalau misalkan ini secara definisi dia apa? Kesimpulannya tidak mempunyai penyelesaian ya. Tapi kalau kita lihat dari bentuk persamaannya dan kita masukin gitu ya, misalkan x sama dengan setengah, terus x yang sama dengan min 4/6, ada penyelesaiannya gitu. Tapi kalau kita ngikutin secara konsep, jawabannya ini gitu ya. Nah, jawabannya yang ini kalau ngikutin konsep. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak? Sebenarnya kalau yang lebih besar itu juga sama kok gitu ya. Kalau yang lebih besar tuh sama, lebih kecil tuh juga sama dia. Pakai definisi juga ya. Oke, jadi langsung aja di sini saya ngasih beberapa contoh aja. Saya pakai 2 contoh aja ya. I think ini cukup untuk mewakili gitu ya.
karena takutnya kalau kebanyakan nanti malah nggak kelar gitu ya. Oke. Untuk yang A gitu ya. Di sini untuk pertidakssamaannya pakai satu mutlak doang ya. Oke, mutlak X kurang 4 itu lebih kecil daripada 7. Maka kita kerjakan secara definisi. Berarti X lebih kecil 4 kurang 4 ini bisa dua definisi. Bisa X kurang 4 lebih sama dengan 0, bisa bernilai positif gitu ya, apabila X kurang 4 itu lebih besar daripada 0. Berarti X lebih besar sama dengan 4, atau bisa negatif apabila nilai X min 4 nya lebih kecil daripada 0, X lebih kecil daripada 4. Sehingga ini kalau kita bikin jadinya di sini ada 4 gitu ya. Kemudian ini yang oranye, kemudian ini yang hijau gitu ya. Saya bikin begini. Nah, ternyata ada dua wilayah nih gitu ya. Yang 4, yang hijau ini negatif berarti. Berarti di wilayah pertama yang X lebih kecil daripada 4 itu berarti minus daripada X kurang 4 lebih kecil daripada 7. Maka saya kali min 1, jadinya X kurang 4 itu lebih besar daripada min 7. Berarti sama-sama saya tambah 4, X-nya lebih besar sama dengan min 3 gitu ya. X lebih besar daripada min 3 gitu. Nah, apakah gitu ya? Apakah X lebih besar sama 3 itu masih masuk wilayah X lebih kecil daripada 4? Bener ya? Ini bener nih. Berarti ini bisa kita pakai. Lalu yang kedua gitu ya. Lalu yang kedua itu adalah X lebih besar daripada 4. Berarti positif nih gitu ya. Berarti X kurang 4 ini lebih kecil daripada 7. Berarti sama-sama saya tambah 4. Berarti X lebih kecil daripada 11 gitu ya. Nah, apakah gitu ya, apakah X lebih kecil daripada 11 ini masih masuk wilayah X lebih besar sama dengan 4? Bener ya? Nah, berarti ini bisa kita pakai. Sehingga ini kita buat kesimpulan gitu ya. Kita buat kesimpulan. Tadi ternyata jawabannya apa? Min 3 sama 11 gitu ya. Min 3 sama 11 gitu ya. Nah, yang satu gitu ya. Yang satu dia punya definisi bahwasanya ini lebih kecil, ini lebih besar. Maka kesimpulannya adalah daerah yang sini yang dimaksud. Jadi kesimpulannya adalah min 3 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 11 ya. Nah, di sini kalau semisal emang mau ngerjainnya pakai definisi gitu ya. Karena kalau misalkan kalian lihat di BMP tuh ada ya. Ada di BMP tuh boleh gitu ya. Nanti jawabannya sama kok ya. Nanti kalian coba nih pakai kalau yang di BMP sih sama ya. Min 3 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 11 jawabannya. Oke, lalu yang B gitu ya. Lalu yang B ini sama aja ya. Jadi nggak ada bedanya. Kalau misalkan ini nanti kita kerjain secara definisi seperti ini gitu ya. Nah, atau ini kalian coba nih ya. Ini sebagai PR atau misalkan kalau mau nyoba-nyoba sendiri gitu ya. Nyoba-nyoba sendiri pakai definisi gitu ya. Nanti kalau emang misalkan ini stuck gitu ya, jadi ikutin aja. Nanti pertamanya tuh intinya gini. 2x lebih kecil daripada 5 nih akan punya definisi gitu ya. Positif ini ketika 2x kurang 5 nya itu lebih besar sama dengan 0, berarti x nya lebih besar sama dengan 5/2. Lalu bisa negatif gitu ya. Ketika 2x kurang 5 ini lebih kecil pada 0 alias x nya lebih kecil daripada 5/2. Nanti kalian bikin nih, ini 5/2 gitu ya. Lalu yang ini itu lebih kecil. Lalu yang oranye ini yang di atas ini dia lebih besar gitu.
dan nanti kerjain seperti ini gitu ya. Nah nanti kalau misalkan udah ini, ngecek apakah dia termasuk atau enggak gitu ya. Nanti kalian cross check sama jawabannya. Kalau di BMP jawabannya adalah 1 lebih kecil X lebih kecil daripada 4 ya. Oke, nanti kalian cek nih apakah jawabannya ini benar atau tidak ya. Oke. Oke, sampai sini dulu, ada yang mau ditanya? Halo, ada yang mau ditanya terlebih dahulu nggak? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, mungkin saya lanjut terlebih dahulu untuk akar kuadrat ya. Nah, untuk akar kuadrat harus hati-hati ya. Jadi ini ada teorema bahwasanya nilai mutlak itu sebenarnya adalah akar kuadrat daripada nilai X kuadrat gitu ya. Nah, berarti dapat dikatakan bahwasanya dari sini hasil akar kuadrat itu selalu positif. Jadi hati-hati ketika ngerjain soal begini. X kuadrat sama dengan 16 itu berarti X-nya sama dengan plus minus akar kuadrat dari 16, karena di sini X-nya adalah plus minus 4. Tapi kalau misalkan ditanya hasil akar 16, itu jawabannya 4. Hati-hati loh ya. Beda bentuk. Yang di sini itu berupa ada variabel yang ditanyakan, sedangkan ini ditanya hasilnya. Gitu ya. Perlu diingat hasil akar kuadrat itu selalu positif, ya. Oke, sebenarnya untuk ke bawah ini itu ada batas atas, terus habis itu dia barisan, nanti ada barisan tak hingga segala macam gitu, ada naik ada turun gitu ya. Sebenarnya apa sih namanya, materinya sih lebih ke ini aja sih, apa sih namanya, wait, ada semacam kayak gini ya. Nah, ini mungkin saya jelasin dari BMP-nya aja langsung. Nah, jadi di sini itu ada yang namanya barisan ataupun apa sih namanya, batas bawah terbesar dan batas atas terkecil gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bahas terkait dengan batas atas atau batas bawah, ya ini simpelnya kalau misalkan kita punya gitu ya, apa namanya, 1,3 gitu ya, contohnya sebagai saya 1,3 ini, itu batas atasnya tuh paling mentok, ini nih ya, satu ini nih berarti batas atasnya 3, batas bawahnya 1. Kalau ini berarti paling atasnya tuh 3, paling bawahnya nggak ada batas bawahnya. Sebaliknya yang ini batas bawahnya dia 2, karena bisa kita anggap aja mulai dari yang lebih besar daripada 2, berarti nggak mungkin dong di bawah 2 hasilnya gitu. Makanya batas bawahnya 2. Terus lanjutannya batasnya tak hingga, seperti itu ya. Oke. Terus di sini ada batas atas lagi terkecil juga sama nih. Oh, ini yang tadi gitu ya. Kalau 2 lebih kecil X lebih kecil 3, berarti batas bawah terbesarnya 2, batas atas paling kecilnya tuh 3 gitu ya. Oke. Nah, terus habis itu di sini ada barisan gitu ya, ada barisan. Nah, barisannya ada berhingga sama tak hingga gitu kan. Nah, kalau barisan berhingga itu terbatas. Kalau tak berhingga itu sampai tidak terbatas lah ya, nggak ada batasnya. Oke. Nah, seperti ini gitu ya. Kalau misalkan kita kasih ini batas, ya kalau nggak dikasih kayak gini nih, batasnya nggak ada.
Tapi kalau misalkan kita bikin ada batasnya seperti ini, berarti ini adalah barisan yang berhingga gitu ya. Oke, terus habis itu ini tuh kayak semacam jenis apa namanya, definisi aja terkait dengan barisan itu naik apa turun gitu ya. Naik kalau lebih besar, turun itu lebih kalau lebih kecil, nggak naik nggak turun kalau ada sama dengannya gitu. Karena kalau namanya sama dengan itu kan berarti bisa jadi ada opsi nggak naik nggak turun kan gitu ya gitu. Nah contohnya seperti ini gitu ya. Misalkan nih 3, 5, 7 dan seterusnya makin lama makin besar itu naik. Terus abis itu min 1, min 3, min ini sebenarnya masih ada, ini bukan min 3 ya. Atau ini deh 2, 1,5, 1,3, 1, sekian, terus habis itu 0, sekian, dia turun. Nah kalau nggak naik ataupun nggak turun itu kayak gini. Nah kalau ini ada yang sama angkanya, berarti dia dibilang nggak turun nggak naik. Tapi karena di sini dia barisannya naik gitu ya, makin lama makin gede, makanya dibilang nggak turun. Kalau ini yang F, dia tidak naik. Karena apa? Angkanya makin lama makin kecil, tapi dia tidak apa sih namanya? Ada angkanya itu ada yang kembar gitu ya. Jadi dibilang 100% turun tuh enggak gitu. Tidak naik itu kan berarti bisa stabil, bisa di bawahnya gitu ya. Nah, kalau ini tidak turun nih, berarti bisa stabil, bisa nambah gitu. Nggak mungkin turun. Nah kalau nggak naik nggak turun gimana? Acak-acakan gitu ya. Acak-acakan tuh gimana? Abis misalnya nih kayak gini, minus 1 ke 1 naik, terus turun, naik turun, naik turun, naik turun, nggak stabil gitu ya, nggak konsisten. Nggak konsistennya nggak naik terus ataupun nggak turun terus, makanya dibilang tidak naik dan tidak turun gitu ya. Oke, ini keterbatasan barisan ini juga sama kayak tadi. Sebenarnya batasnya itu ada batasnya nggak sih gitu ya. Nah, kalau misalkan kita cek seperti ini gitu ya kan, satu per sesuatu itu pasti jawabannya akan mendekati 0, tapi tidak akan mungkin 0 gitu ya. Otomatis batas bawahnya dia 0, terus batas atasnya ketika kita bikin di sini n-nya dia 1 ya 1. Tapi kalau n-nya lebih gede daripada 1, dia nanti jadinya makin lama makin kecil gitu ya. Oke. Nah, berarti di sini batas bawahnya dia 0, batas atasnya dia 1. Sedangkan di sini nulis batas bawahnya itu dia M kecil, sedangkan batas atasnya dia M besar. Seperti itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini dia ada batasnya ya. Nah, ini ada batasnya. Kalau ini dia tidak terbatas gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tidak? Halo, halo. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Halo, halo. Halo, halo. Ada yang mau ditanya terlebih dahulu tidak? Ya, sepertinya sudah lelah ya. Udah jam 9 lewat juga. Oke, kalau misalkan begitu kita ini ya, kita close dulu untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah join, dan dengan begitu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih kembali. Oke, terima kasih kembali, Kak. Oke.